Konghucu online. Minggu 17 Januari 2021. Nah, sambil menunggu teman-teman dan petugas yang belum hadir, mari kita mendengarkan lagu rohani satu kali lagi ya. Oke, Cici ucapkan selamat datang dan terimalah salam peneguh iman kita hanya dalam kebajikan. Dien berkenan. Wei tetong Dien. Sian Yuite. Dien Yuite. 先有一个老师， Ya, santai. Nah,
Hari ini yang akan menemani adik-adik untuk mengisi materi sekolah minggu ada Lausi sendiri, yaitu Lausi Yesika dari Makin Kerian, dan Lausi Yesika akan dibantu sama Lausi Luki dari Makin Bandung. Halo Lausi Luki, Weto Tongtien. Halo, Rosi Jessica, Woi Tutungten juga adik-adik. Tien Yuito, Lausi Luki. Ya, Nah, sebelum mulai. kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Taujin Jude dari Mojokerto dan 8 keimanan oleh Taujin Felix dari Makin Segar. Apakah petugasnya sudah hadir semua? Taujin Jude belum hadir ya kayaknya. Iya, belum. Nah, Iya. ada yang mau membantu membawakan, menggantikan Taujin Jude? Angelika, Om. Iya, saya. Oke. Mari kita hening sejenak, siapkan hati dan batin kita. Mari kita menyanyikan lagu Weto Tongtien terlebih dahulu ya. Sebentar, Jude ada. Tocin Jude ada. Oke. Tunggu Taujin Jude ya, Oke. adik-adik. Iya. Oke, udah. Ya, kepada Tocin Jude. Iya, langsung. Ya, sudah siap ya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bimbingan Nabi Kongzi dipermuliakanlah. Saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu Konghucu. Semoga materi yang disampaikan oleh para pembina dapat kami terima dengan baik. Kuatkan iman kami, yakin, Jian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta hidup kami. Wang I Sang Ti Wei Tian Yuda. Wang I Sang Wei Ten. Tian Yuda. San. Wei Tian Yuda. Santai. Oke. Pembacaan 8 keimanan dilanjutkan oleh Taujin Felix Makin Segar. Bacang cengkue. Bacang cengkue.
8 pengakuan iman. 8 pengakuan iman. Yang Sing Huang Tian. Sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Cheng Chun Cui Te. Penuh iman menjunjung kebajikan. Cheng Ling Ming Ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Cheng Seng Wei Shen. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. menyadari adanya nyawa dan roh. Cheng Yang Xiao Se. Menyadari adanya nyawa dan roh. Menyadari adanya nyawa dan roh. Sun Mutuo. Penuh iman mengikuti gentar Nabi. Nabi Kungca. Chin Ching Su. Penuh iman memuliakan Yesus Kristus. Penuh iman memuliakan kitab suci dan wucing. Yang Sing tak tahu. Ching tak tahu. Penuh iman menempuh jalan suci. Menempuh jalan suci. Sanjay. Nah, Lausu ucapkan terima kasih kepada Tau Chin Jude dan Tau Chin Felix yang sudah membantu Lausu untuk membacakan 8 keimanan dan doa pembukaan ya. Selanjutnya sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, kita akan membaca ayat suci yang akan dibawakan oleh Tau Chin Fani dari Makin Prian. Buka kamar aku lah. Ada duitnya lagi. Sabda suci jilid 1 pasal 4. Cengsi berkata, tiap hari aku memeriksa diri sendiri dalam 3 hal. Sebagai manusia, adakah aku berlaku tidak setia? Kawan dan sahabat, adakah aku berlaku tidak dapat dipercaya? Dan adakah ajaran guru yang tidak kulatih? Sambet nih. Nah, terima kasih kepada Tau Chin Fani. Lausu ulangi sekali lagi ya, ayat suci kita pada hari ini kita ambil dari Sabda Suci, jilid 1 pasal yang keempat. Chengzi berkata, tiap hari aku memeriksa diri sendiri dalam 3 hal. Sebagai manusia, adakah aku berlaku tidak setia? Bergaul dengan kawan dan sahabat, adakah aku berlaku tidak dapat dipercaya? Dan adakah ajaran guru yang tidak kulatih? Nah, kira-kira kita hari ini mau belajar apa ya? Nah, hari ini Lausu Yesika akan dibantu oleh Lausu Luki untuk membawakan materi kita pada hari ini ya. Nah, kita hari ini mau belajar tentang teladan murid Nabi Gongzi. Lausu Luki. Iya, halo. Oke, adik-adik sekarang kita mau mempelajari tentang teladan dari murid-murid Nabi Kungce. Mungkin adik-adik ada yang bisa bantu Lausu nggak nih menyebutkan nama-nama murid Nabi Kungce? Cengce, Yang Joko, Wow. dan Celuk. Oke, bagus. Wah, pinter-pinter nih.
Anak sekolah minggunya. Oke, pintar ya kalian, luar biasa bisa menyebutkan. Nah, kalau tadi Koko Luki sudah pada bisa nyebutkan namanya, kira-kira adik-adik juga tahu nggak ya teladan apa dari yang bisa kita teladani dari murid-murid Nabi tersebut? Pernah. Nah, kalau pernah ada yang bisa sebutin nggak? Apa ya yang bisa kita teladani? Misalnya, murid Nabi yang cengce itu sabar atau apa gitu. Yang kalian ketahui tentang murid Nabi. Yan Hui, rajin Yan Hui, belajar. yang paling rajin belajar dan paling pintar. Paling Iya, pintar. betul sekali. Nah, sekarang kita mau bahas satu ya. Oke, kita bahas ya. Oke, iya tadi adik-adik udah bisa menyebutkan nih 4 murid Nabi Kungce, mulai dari Cengce, Yanhui, Celu, dan Cekung. Ya sebenarnya masih ada lagi ya, cuman hari ini kita pelajari 4 aja. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu dari Cengce. Ada yang tahu Cengce ini murid Nabi Kungce yang mana? Oke, ada yang bisa bantu Lause nggak nih menyebut siapa sih Cengce ini murid Nabi Kungce yang mana ya? Iya. Ada yang tahu nggak ya, Cengce itu nama lainnya siapa ya? Atau mungkin Cengce ini dikenal sama murid Nabi yang gimana ya? Lause Luki. Nah, ya Michelle angkat tangan nih. Silakan Michelle. Menulis kitab Sesu yang Tasyu. Ya betul sekali Michelle. Ada yang lain mungkin? Mungkin adik-adik lupa nih, karena Oke. Kita lihat murid ya. Nabi banyak. Ya, Ya, sebelum kalau kita gitu mengenal lihat. teladan Cengce, kita kenal dulu siapa sih Cengce itu ya. Nah, Cengce ini adalah seorang filsuf dari China dengan nama asli Cheng Sen. Beliau ini lahir tahun 505 sebelum Masehi di kota Nanucheng dan meninggal tahun 432 sebelum Masehi di kota Lu. Chengce adalah seorang murid Nabi Kungce yang termuda, dan Chengce ini juga seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman kita Michelle, yaitu seorang penulis kitab Tashe atau kitab ajaran besar, serta kitab Bakti atau kitab Xiaoqing. Jadi di sini yang kita perlu ingat adalah murid Nabi yang termuda itu namanya Cengce ya Lause. Dan dia penulis kitab Tashe dan kitab Bakti. Jadi meskipun termuda bukan berarti dia nggak punya karya ya, Ci ya. Nah, kita boleh lanjut yang ke berikutnya ya, murid Nabi yang kedua. Nah, ini ya, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu nih teladan dari sikap Cengce. Yang pertama adalah pandai. Kemudian berkemauan keras, tekun, rendah hati, dan serta berbakti. Jadi, nah di sini juga Cengce ini meskipun sudah pandai, dia tetap tekun dan tetap tekun belajar ya, dan juga dia rendah hati, tidak sombong meskipun pandai, dan tadi ya kita lihat karyanya juga besar ya karena membantu menuliskan kitab Xiaoqing dan kitab Tashe. Oke, berikutnya ada yang tahu nggak nih murid Nabi Kungce tadi yang kedua siapa ya kira-kira yang akan kita bahas? Ya, yang kedua kita akan membahas Yan Hui. Sebelumnya kita mau mengenal nih Yan Hui itu siapa ya? Nah,
Yan Hui ini murid Nabi Kungce yang mana ya? Mungkin adik-adik ada yang bisa bantu Lause untuk menyebutkan Yan Hui itu yang mana ya? Murid Nabi Kungce yang mana? Yang itu Lause yang ada di gambar. Iya ya, ada di gambar. Yang gemak belajar. Iya, betul sekali. benar. Siapa tadi? Siapa yang menjawab? Jude kah? Atau Miss ya? Hansen. Oh, Hansen dari Hansen, Malang. ya. Lause, iya Oh. benar. Hansen, ya bagus ya. Ya benar sekali tadi murid Nabi Kungce yang paling pandai ya, yang rajin belajar. Nah, kita lihat ya, Yan Hui ini ternyata karena dia rajin belajar dan pandai, akhirnya dia menjadi murid favoritnya Nabi Kungce. Kenangan Nabi Kungce paling suka gitu ya. Iya, karena dia rajin belajar. Ada Kemudian- satu lagi Lause selain pandai belajar. Ya, Rajin. apalagi? Tidak melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Oh, iya iya. betul Mengakui sekali. kesalahan ya. Ya. Nah, Yan Hui ini juga, nah kita lihat ya, Yan Hui ini ternyata lahir tahun 521 sebelum Masehi dan meninggal tahun 481 sebelum Masehi di kota Lu. Nah, tadi ya kita sudah dengar ya, tadi ada beberapa teladan yang bisa kita ambil dari Yan Hui. Tadi sudah disebutkan, yang pertama Yan Hui ini rajin belajar, yang kedua Yan Hui ini tidak melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Terus ada lagi nggak yang bisa kita teladani dari Yan Hui? Rendah Tidak hati pernah- dan sederhana. Ya, rendah hati dan sederhana ya, betul sekali. Ada yang ingat nggak adik-adik hidup sederhananya Yan Hui itu dibuktikan dengan apa ya? Makan nasi kasar, minum air tawar, dan tangan dilipat sebagai bantal. Nah, ya betul sekali. Sendika ya tadi. Lekat. Ya, udah bantu. Ya, betul sekali tadi ya. Bahwa Yan Hui ini, seperti yang tadi disebutkan oleh Sendika, bahwa Yan Hui ini tadi bisa tetap bersyukur walaupun tidur dengan tangan dilipat gitu sebagai bantal. Kemudian makan hanya nasi kasar dan air putih, tapi Yan Hui ini tetap bisa bersyukur. Oke, berikutnya siapa ya murid Nabi Kungce yang akan kita pelajari adik-adik? Oke, ya Oh, betul benar sekali. nih. Celu ini murid Nabi Kungce yang mana ya adik-adik? Yang paling berani. Nah, ya betul sekali. Oke, kita lihat dulu ya sebelum kita lihat keteladanannya, kita lihat profilnya Celu. Nah, Celu ini adalah murid Nabi Kungce yang tertua. Nah, Celu ini lahir tahun 542 sebelum Masehi dan meninggal tahun 480 sebelum Masehi di kota Wei. Celu adalah seorang prajurit dan pemberani. Nah, kalau dari Celu mungkin selain sifat beraninya, apa aja yang bisa kita teladani dari Celu? Berani dong Lause, kan tadi dia pemberani. Nah, ya berani. Nah, Ada Celu yang lain nggak mungkin dari adik-adik? Ada yang lain mungkin? Ah, nggak ada. Oke, kita Oke, lanjut. kalau kita nggak ada nih ya, kita lihat nih. Celu ini adalah orang yang tidak hanya berani, tapi dia juga suka belajar, kemudian berbakti kepada orang tuanya, serta orang yang rajin ya. Jadi kita nggak boleh cuma sudah berani aja, tapi kita harus tahu kenapa kita berani. Nah, Celu ini berani karena dia berbakti dan dia suka belajar. Jadi dia sudah mengetahui nantinya apa yang harus dia lakukan karena dia suka belajar. Oke ya, adik. Berikutnya siapa lagi ya yang akan kita pelajari? Cekung. Nah, Cekung. Kalau Cekung ini murid Nabi Kungce yang gimana ya? Paling kaya. Apalagi kenapa paling kaya? Pandai berdagang. Oh ya, kenapa ya dia bisa pandai begitu ya?
Oke, nanti kita Karena lihat ya. cakap dan fasih dalam berbicara. Nah, ya betul sekali Senika, karena cekung ini cakap dan fasih dalam berbicara. Nah, sekarang ya Teksin. Oke. Nah, kita sebelum lihat keteladanannya cekung, kita lihat dulu ya profilnya. Nah, cekung ini memiliki nama lain, ternyata memiliki nama lain yaitu Tuan Muci. Cekung ini adalah seorang politikus, filsuf, dan pengusaha dari China. Ya. Seperti tadi disebutkan bahwa cekung ini orang yang pandai berdagang. Nah, beliau ini lahir tahun 520 sebelum Masehi di kota Heng dan meninggal tahun 446 sebelum Masehi. Nah, cekung ini juga adalah murid Nabi Kungce yang paling setia. Nah, cekung ini gak cuman ini ya, cekung ini juga adalah murid Nabi Kungce yang berduka paling lama nih waktu Nabi Kungce meninggal. Nah, kemudian, ini ya keteladanannya cekung yaitu tadi karena dia itu fasih berbicara, kemudian dia itu cakap ya dalam berbicara. Nah, sehingga itu memudahkan dia untuk menjadi orang yang mudah bergaul ketika bergaul. Kemudian cekung ini juga tidak malu dalam bertanya ya. Dia suka sekali bertanya serta menjadi orang sangat setia. Ya. Jadi kita tadi sudah belajar dari 4 murid Nabi dan mengenal keteladanan dari setiap murid Nabi Gongse ya. Nah, sekarang kita mau menonton video nih. Video apa nih, Lause Kak? Nah, kita mau belajar sedikit tentang murid Nabi Gongse ya. Kita lihat ya. Diharapkan adik-adik bisa mute mikrofonnya ya. 于是，孔子决定创办学堂，并对外宣布，只要是诚心过来拜师学习的人，不管他是什么身份，每年就只收10条肉干当学费。啊，这下大家伙儿可高兴坏了，纷纷拎着肉干过来拜孔子为师。而孔子呢，教学生啊也很有一套。有一次，徒弟子路急匆匆地跑过来问孔子问题：“老师，如果现在有一件我认为是正确的事情，我要不要马上去做呢？”孔子不急不慢地看了子路一眼，说：“你有很多长辈和兄弟，他们有不一样的见识，你应该先问问他们的意见，再做决定。”子路听到后，虚心地点头，接着就向孔子告别。不一会儿，另一个徒弟冉有也慢慢地走了过来，他也问了孔子同一个问题，可孔子却回答说：“遇到这样的事，你就马上去做吧，老师我支持你。”冉有听完后大受鼓舞，拜别孔子后就离开了。一直在旁边站着的弟子公西华摸不着脑袋，便问孔子：“他们2个人明明问的是同一个问题，为什么却得到了不一样的回答呢？”孔子笑着说：“子路做事比较轻率，我需要让他多考虑考虑做事的后果。而冉有做事经常犹豫不决，所以要鼓励他果断一点。他们2个是不同性格的人，要是我用同一种方法教他们解决问题，那就是害了他们呀。”公西华听完后大为震动，对孔子更加佩服了。后来呀，孔子收的学生达到了3000多人，其中特别优秀的就有72个。在这些学生中，
有很多都成为了当时各国的大臣，为老百姓们做出了不少的贡献呢。而孔子啊，原本也想当官，他曾经带着一部分弟子周游各个国家，希望国家的大王都能用仁慈和道德去治理国家。只可惜呀，当时国家之间都忙着打仗抢地盘，没有一个人听孔子的话。孔子见自己得不到重用，最后还是回到自己的家乡，将全部精力放在了教育与编书上。他把当时各地的民歌汇集到一起，编成了一部叫《诗300》的书。这本书啊，成为了中国第一部诗歌总集，也叫做《诗经》。孔子去世后，他的弟子们为了纪念自己的老师，便把他平日里对学生的成书就叫《论语》。直到现在呀，我们还能在这些书里学到不少的知识呢。而孔子的儒家思想也一直影响着我们后人，在生活中给了我们很多启发。嘿嘿，奶奶，我说的对不对呀？咦，这是怎么回事啊？皮皮，你说的没错。现在你让更多的人知道了孔子的故事，夜明珠又恢复了以前的光芒。哦，那这是什么？这是关于这位名人的小知识，每一颗夜明珠里都有呢。这一个就是《论语》里的一句话：“知之为知之，不知为不知，是智也。”意思是说，我们在学习时，懂了就说懂，不懂就说不懂，千万不要不懂装懂，不然啊，是没办法获得真正的智慧哦。哇，夜明珠还会飞呢，好神奇呀！这些夜明珠在恢复光芒后，就会自动回到壁画原本的位置上。而刚刚那颗夜明珠代表的是孔子，所以就归到圣哲名师这一类了。哦，原来是这样。哎，那这颗夜明珠里又是哪位名人的故事呢？Nah, gimana? Ada yang bisa mengerti nggak tadi videonya apa? Nah, di sini Lausu mau review sedikit tentang videonya ya. Di sini dari video ini kita bisa lihat kalau ternyata mungkin ya adik-adik tahu kalau ternyata Nabi Gongse itu memiliki banyak murid, 3.000 murid. Nah, Nabi Gongse di sini di video ini dikatakan kalau tadi ada Zelu dan Yanhui itu bertanya hal-hal yang sama, pertanyaannya itu sama, tapi Nabi Gongse menjawabnya itu berbeda. Dan di sini kita mau belajar bahwa Nabi Gongse itu dalam memperlakukan murid-muridnya itu antara murid yang satu dengan murid yang lain itu tidak sama. Jadi murid-muridnya itu tidak bisa disamakan ya adik-adik. Gitu aja sih dari video ini. Nah, kita selanjutnya mau ngapain nih Lausu Luki? Oke ya, berikutnya kita ada games nih Sika. Kita lihat ya. Nah, ini ada games nih, sedikit games. Yaitu tebak gambar. Siapa ya ini? Jadi di depan layar adik-adik ini adalah salah satu murid Nabi Gongse nih. Kira-kira murid Nabi yang mana ya? Apakah Yanhui? Ataukah Zikong? Atau Zelu? Atau siapa ya? Atau Zhengzi? Siapa ya? Luzi.
Nah, kita lihat ya jawabannya apakah betul. Iya, ternyata benar ya adik-adik. Celu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ada yang masih ingat gak tadi kita pelajarin murid murid Nabi Kungce ada berapa ya? 4. Oh, ada 4. Ada yang bisa sebutin lagi nggak? Siapa aja ya namanya? Yanhui, Celu, dan Cekung. Iya, betul. Wah, hebat-hebat nih Lausuluki, adik-adik. Ya nih adik-adiknya. Harus diperhatikan ya tadi. Walaupun diam ternyata memperhatikan dengan serius. Ya, betul ada 4 ya. Celu, Cekung, Yanhui, dan Celu, Cekung, Cengce. Yanhui, dan Cengce. Iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, siapa ya murid Nabi Kungce yang termuda ya? Wow. Di sini nggak ada namanya nih adik-adik. Adanya fotonya aja. Kira-kira yang mana nih? Yang baju biru. Oh, yang pakai baju biru. Yakin ya? Yang pakai biru, yang pakai baju biru. Kenapa kok yang tengah biru? siapa? Yang tengah siapa dong? Yang tengah. Yang Yanhui lah. Iya. Kalau yang paling kanan? Celu. Kita lihat ya. Yanhui yang tengah lah. Iya, betul sekali. Yang tengah Yanhui dan yang kanan Celu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya. Ada pertanyaan apa lagi nih selanjutnya? Wah, nah kalau yang ini merupakan sikap atau teladan dari murid Nabi Kungce yang mana ya? benar. Sombong. Semuanya benar. Semuanya benar atau sombong? Sombong ya, karena murid Nabi Kungce tidak ada yang sombong ya. Semua rendah hati. Iya, semua rendah hati, betul. Nah, kalau murid Nabi Kungce yang paling setia sih ya, adik-adik? Yanhui. Cekung. Yanhui atau Cekung ya? Cekung. Oke, kalau gitu kita lihat dulu ya jawabannya. Cekung, jawabannya Cekung adik-adik. Oke, kita lihat ya. Kalau Cengce murid Nabi Kungce yang paling apa? Yang Muda. Paling muda. Kalau tadi ada yang menjawab Yanhui itu murid Nabi yang terapa ya adik-adik? Terfavorit. Kalau Celu yang paling terapa? pintar. Berani. Nah, iya. Oke, nah sekarang lalu mau mengingatkan kembali ini ayat yang tadi kita baca ya, yaitu yang berada pada Sabda Suci Jilid 1 pasal yang keempat. Ini isinya adalah mungkin adik-adik bisa baca pelan-pelan nih karena pertanyaan berikutnya ada hubungannya ya Lause sama ayat ya, suci betul ini. Sekali. Coba ya, ini ada Cengce nih yang berkata, katanya tiap hari aku memeriksa diri dalam 3 hal. Yang pertama, sebagai manusia, adakah aku berlaku tidak satya? Kemudian bergaul dengan kawan dan sahabat, adakah aku berlaku tidak dapat dipercaya? Dan yang terakhir, saya juga selalu memeriksa dirinya mengenai adakah ajaran Nabi Kungce yang tidak dia latih gitu ya. Oke, adik-adik udah hafal belum nih isi ayatnya? Sabda Suci Jilid 1 pasal 4. Isinya Cengce berkata. Nah, kira-kira ada pertanyaan apa ya nih terkait ayat suci kita dari Sabda Suci nih? Kita lihat ya kalau gitu pertanyaannya. Oh, ternyata diminta melengkapi ayat nih oleh Kak.
Wah, iya, kira-kira ada yang bisa nggak ya adik-adik? Coba satu-satu nih kalau kesulitan, coba. Yang pertama apa ya? Ini siapa ya yang berkata? Cengce berkata. Kita keep Oke. dulu ya. Cengce berkata. Oke. Ya, kemudian Kalau yang kedua ini titik-titik memeriksa. apa Setiap ya? hari aku. Setiap Oh, iya. hari aku. Tiap apa tiap? Diri dalam 3 hal. Siap. Tiap. Diri Oke. Menjadi manusia. Diri sendiri Ya, meriksa diri sendiri. Terus hal. apa ya ini? Dalam Ada 3 hal. Nah, kemudian dia memeriksa diri dalam 3 hal itu maksudnya apa aja yang diperiksanya? Sebagai Pertama apa ya? manusia. Iya, sebagai manusia. Apakah berlaku tidak setia? Terus dia memeriksa diri dalam hal apa lagi ya? Bergaul dengan kawan dan sahabat. Apakah aku berlaku tidak dapat dipercaya? Dan adakah ajaran guru yang tidak kulatih? Wow, pinter-pinter nih adik-adiknya nih. Bisa melengkapi semua ya kayaknya. Oke, kita lihat ya jawabannya. Benar atau enggak ya tadi yang sudah dijawab sama adik-adik? Ya, 1, 2, 3. Iya. India ya. Benar gak dia tadi? Setiap hari, betul. Tadi mungkin ada yang bilang setiap, ada yang bilang tiap. Yang Ya. betul adalah tiap. Tiap Wah, ya. Lause, ternyata adik-adik kita ini hebat ya. Walaupun Iya ayatnya nih. panjang, bisa Tapi menghafal dengan hafal. cepat nih. Berarti adik-adik sudah seperti murid Nabi yang suka belajar ya. Iya nih, Alseska. Nah, berikutnya kita masih ada lagi nggak ya? Nah, ternyata masih ada lagi nih adik-adik Iya, nih. ada terakhir nih. Nih, ayat suci yang sudah kita pelajari tadi adanya di mana ya? Jilid 1 pasal 4. Sabda suci jilid 1 pasal 4. Nah, Yang semuanya panjang aja hafal, apalagi Iya. cuma kitabnya ya Lause. Pasti Iya, gampang bagi kita adik-adik lihat kita. ya jawabannya. Wah, bener juga nih. Iya, Pinter nih adik-adiknya. dari Sabda Suci atau Lun-I jilid 1 pasal yang keempat ya. Iya, betul. Oke, berikutnya. Ya. Hmm? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau bicara? Viko kah? Ya, Viko. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, lalu selanjutkan dengan pengumuman ya. Nah, siapa nih yang mau membantu Lause untuk menjadi petugas minggu 24? Aime mau ayat suci, Lause. Aime dari Surabaya. Kelsey mau pembukaan. Siapa? Kelsey. Oke. dapat keiman. Sebentar ya, Lause tulis satu-satu. Tunggu sebentar. Satu-satu, ya, jangan berebutan. Keimanan. Kelsey ya doa pembukaannya. Ya, Kelsey dari Ternate. Aime dari Surabaya. Ini ya. Ya. Ada Siapa? Doa penutup. Ya, sebentar ya, Seven. Udah diisi. 8 keimanan. Oke, Taujin Alvaro. Wah, ya, Lause Jessica. Belum sempat ngomong udah diisi. Tak apa-apa, bagi adik-adik yang belum mendapatkan kesempatan, nanti Masih ada doa penutup. Iya. Doa penutup tadi. Steven. Dari mana? Dari Bangka. Oh, Stephen Lee dari Bangka. Ya. Nah, Lause ulangi ya. Doa pembukaan ada Taujin Kelsey dari Makin Ternate. Kemudian 8 keimanan oleh Taujin Alvaro dari Surabaya. Dan ayat suci Taujin Aime dari Makin Surabaya. Dan doa penutup ada Taujin
aktif, makin bangga. Diharapkan adik-adik bisa tepat waktu ya. Terima kasih bagi adik-adik yang belum mendapat giliran, jangan berkecil hati, nanti minggu berikutnya masih ada kesempatan buat adik-adik. Oke. Nah, di sini selanjutnya Lausri mau mengingatkan bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari, jangan lupa untuk mendaftarkan nama, tanggal lahir, dan asal makin, foto, HP ortu di pembina masing-masing ya. Ya, mungkin paling lambat minggu depan tanggal 24 Januari. Tetapi bagi adik-adik yang berulang tahunnya setelah tanggal 24 Januari, nggak apa-apa, tetap daftar aja, didaftarkan dulu ya. Desi mau tanya. Ya. Aku kemarin udah isi link pendaftaran ulang tahunnya, tapi kenapa nggak ada di itu ya, nggak ada di layar waktu doa Desember kemarin. Oh, ulang tahun? Bulan Desember ya? Iya. Nanti Cici cek lagi ya. Dicek lagi. Ya, Ci, makasih. Ya, thank you. Oke. Nah, selain tadi yang ulang tahun, aku juga mau ngingetin nih bahwa kita nanti sekolah minggu mau ada pentas seni dalam rangka perayaan Imlek yang ke-2572 Kunceli. Nah, apa aja boleh ya? Ya, adik-adik nanti yang memiliki bakat, tolong jangan lupa kirim ya video bakatnya ke matakindikdasmen20@gmail.com. Nanti di email nanti disertakan ya, nanti mungkin bisa dibantu sama orang tua atau pembinanya menyertakan juga nama lengkap dan asal makinnya. Ditunggu ya, ini sampai minggu depan juga, tanggal 24 Januari 2021. Jangan lupa ya adik-adik, mau video bakatnya apapun ya, kalau misalnya adik-adik misalnya bisanya wusu boleh, nanti ketika wusu di videoin. Lausri mau tanya itu kalau nggak ada yang ngevideoin, boleh ngevideo sendiri Lausri, tapi boleh setengah banget. badan doang. Ya nggak apa-apa. Yang penting bakatnya nanti terlihat. Adik tadi yang mengirimkan video bakatnya, nanti videonya akan ditayangkan di channel YouTube Sekolah Minggu nih. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe juga channel YouTube Sekolah Minggu supaya bisa nonton videonya adik-adik nanti sama teman-temannya. Lupa ya, ini ada link YouTube-nya atau nanti search di YouTube-nya yaitu Sekolah Minggu Konghucu. Oke, ya. Kita sudah sampai nih di penghujung acara sekolah minggu kita. Nah, untuk itu langsung mau nanti minta tolong sama Tocin Angelica dari Makin Sungai Liat untuk bantu membacakan doa penutupnya. Nah, untuk itu nanti ayo kita sekarang akan menutup doanya. Sebelum itu kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Damai di Dunia. Nah, untuk itu dimohon adik-adik untuk tenang ya, karena kita akan nyanyi dan memanjatkan doa.
Puji dan syukur kehadiran Tian. Pada hari ini kami telah selesai mengikuti sekolah minggu Konghucu dengan baik. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan memberikan kekuatan serta kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan cinta kasih, kebenaran, keadilan, kewajiban, kesusilaan, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa melindungi kebajikan, wangi nyata, wangi santi, betia nyata sanjay. Sanjay. Pada Tausin Angelica dari Makin Sungai Liat ya. Terima kasih untuk adik-adik dan see you next week di sekolah minggu Konghucu 24 Januari. Mari kita foto dulu ya, jangan live dulu ya. Iya, kita foto dulu ya. Ya, kita mau foto dulu ya. Yuk, semuanya dibuka dulu kameranya, diperlihatkan wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ini dibuka dulu kameranya. Oke, sudah siap semua? Oke, siap ya? Nanti kalau bilang siap 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, belum selesai. Sebentar ya. Oke, sekali lagi ya. Siap 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yeay. 谢谢老师，谢谢老师，伟大的点。老师，terima kasih 老师。 Jessica, see you later. Dadah.